Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mahasiswa yang kami hormati. Baiklah, siang ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu pengantar antropologi dengan kode mata kuliah 4210 dengan 3 SKS. Bapak Ibu, dalam pelaksanaan pembelajaran ini kita akan mulai, atau saya akan memulai untuk mengantarkan kita semua untuk menerangkan bahan diskusi kita, yaitu ruang lingkup dan perkembangan antropologi. Sebelum kita menginjak kepada ruang lingkup dan perkembangan antropologi, baiklah kita mulai dari pengertian apa itu antropologi. Pada dasarnya, antropologi merupakan ilmu yang mempelajari makhluk manusia atau antropos. Dan selanjutnya secara etimologi atau bahasa, antropologi berasal dari kata antropos yang berarti manusia dan logos berarti ilmu. Jadi antropologi sering disebut yaitu ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaannya. Ada beberapa pendapat para ahli dalam pembelajaran ini. Akan saya ikuti beberapa pendapat para ahli, antara lain dari pendapat Pak Harsojo dalam pengantar antropologi tahun 1984. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia sebagai makhluk masyarakat. Bahwa ilmu manusia sebagai makhluk masyarakat berarti lebih luas lagi daripada atau bagian daripada makhluk manusia, yaitu dari komunitas manusia itu bagian dari makhluk manusia, yaitu antara lain dari makhluk masyarakat. Yang sini meliputi atau fokusnya itu meliputi dari bentuk fisik dan cara pergaulan makhluk masyarakat itu sendiri. Itu menurut Pak Sojo. Selanjutnya menurut Pak Pencaroningrat, yaitu bapaknya antropologi atau antropolog yang terkenal. Dalam pengantar antropologi 1 tahun 1996, beliau menyebutkan bahwa antropologi adalah sebuah ilmu tentang manusia pada umumnya dengan titik fokus kajian pada bentuk fisik, masyarakat, dan kebudayaan manusia. Sebagaimana saya jelaskan di awal tadi, bahwa pada dasarnya ilmu antropologi ilmu yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaannya, atau sering dengan ilmu yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaannya. Mesin Nambau, antropologi adalah disiplin ilmu yang mengkaji masyarakat atau kelompok manusia. Lebih lengkap lagi, Conrad Philip Kotak dalam Antropologi The Exploration of Human Diversity 1991, antropologi merupakan studi terhadap sebuah masyarakat
dari masyarakat primitif, ancient hingga masyarakat modern, dari masyarakat sederhana hingga masyarakat kompleks. Yang pada dasarnya tadi bahwa antropologi itu hanya mempelajari anggapan dasarnya, mempelajari masyarakat primitif saja. Tapi menurut Konrad Philip Kota itu lebih luas lagi. Itu mempelajari dari masyarakat primitif sampai atau hingga masyarakat modern, dari masyarakat sederhana sampai ke masyarakat kompleks. Selanjutnya kita akan menginjak kepada ruang lingkup antropologi. Antropologi ilmu yang mempelajari manusia dari segi keragam fisiknya, masyarakatnya, dan kebudayaannya. Jadi antropologi itu meliputi atau ruang lingkupnya meliputi manusia ditinjau dari segi keragaman fisiknya, dari masyarakatnya, dan kebudayaannya. Di beberapa tempat atau negara atau universitas, antropologi sebagai ilmu mempunyai penekanan tertentu sesuai dengan karakteristik antropologi itu sendiri dan perkembangan masyarakat di tempat, negara, atau universitas tersebut. Jadi berbeda-beda menurut Pak Koncoroningrat bahwa ruang lingkup antropologi belum mantap, jadi selalu mengikuti perkembangan zaman. Latar belakang antropologi, kita menginjak latar belakang antropologi bahwa dimulai dengan catatan Eropa, masyarakat Eropa yang menjadi penjelajah, misionaris atau penjelajah mengenai masyarakat di luar Eropa. Tulisan masyarakat Eropa mengenai deskripsi lengkap tata cara kehidupan masyarakat yang mereka temui disebut etnografi. Awalnya antropologi belum dapat disebut ilmu pengetahuan karena bahwa antropologi merupakan catatan-catatan atau deskripsi daripada hasil kunjungan para penjelajah, misionaris, dan penjajah di tempat-tempat komunitas masyarakat yang ditemuinya. Deskripsi dari lukisan tersebut itu sering disebut dengan etnografi. Jadi sifatnya etnosentrisme, jadi bersifat sangat subjektif. Jadi yang di luar dari masyarakat Eropa mereka anggap belum maju atau belum beradab. Etnografi sendiri dimulai dari tulisan Herodotus asal Yunani mengenai penduduk Mesir yang bersifat subjektif dan etnosentris. Saya sampaikan tadi, etnosentrisme bersifat subjektif yang menganggap bahwa kebudayaan atau tata cara kehidupannya lebih baik daripada kehidupan masyarakat lainnya. Ahli etnologi James Craft menulis tentang suku bangsa Indian, Lule dan Chinua. Yang pertama menulis lengkap dan objektif karena terdapat aspek pertumbuhan ekonomi, masyarakat, agama, dan kesenian. Selanjutnya, ilmu etnografi berkembang pesat menjelang abad ke-20 yang terkenal dengan Indonesia. Di Indonesia, tulisan Thomas Turnbull Rapes mengenai etnografi suku Jawa. Jadi hasil kunjungan atau hasil temuan daripada para penjelajah, penjajah maupun misionaris dilukiskan dalam bentuk atau dideskripsikan. Terutama antara lain di tempat kita di Indonesia oleh Thomas Stanford Rapes, terutama etnografi suku Jawa. Selanjutnya, dari awal kita sebutkan bahwa beberapa kegiatan atau yang dipelajari antropologi itu menyangkut yaitu pengertian,
latar belakang selanjutnya masalah perkembangan atau fase-fase perkembangan antropologi. Baiklah, kita masuk fase pertama sebelum abad ke-18, yaitu meliputi karya etnografi yang menginspirasi lahirnya ilmu antropologi adalah tulisan-tulisan para penjelajah, penjajah, pelancong, pendeta, dan pelaut bangsa Eropa. Selanjutnya, karya mereka bersifat holistik dan etnosentrik yang mengedepankan subjektivitas, bahwasanya orang Eropa lebih beradab dan maju daripada masyarakat di luar dunia mereka, dan menganggapnya sebagai manusia primitif atau savage atau terbelakang. Sebagaimana saya sampaikan tadi, sifatnya subjektif dan bersifat etnosentrisme. Jadi menganggap bahwa di luar kebudayaan orang-orang Eropa itu lebih terbelakang dibandingkan mereka. Mereka lebih maju daripada orang-orang di luar Eropa. Selanjutnya, kita beranjak ke fase kedua, yaitu sekitaran tahun pertengahan abad ke-19. Itu pada fase ini tulisan dan karya lebih tersusun dan terstruktur. Jadi ada grafiknya lebih maju daripada yang fase pertama, itu awal abad ke-18. Masyarakat Eropa masih memetakan struktur-struktur tingkat peradaban suku-suku dengan catatan bahwa struktur peradaban masyarakat Eropa Barat lebih maju daripada masyarakat di luar dunia mereka. Itu anggapan mereka dari perkembangan fase kedua ini. Selanjutnya, tokoh antropologi yang terkenal pada fase ini adalah L.H. Morgan yang menganut teori evolusi, dan V.W. Smith yang fokus terhadap sejarah asal mula penyebaran kebudayaan suku-suku bangsa di dunia. Terus berkembang. Selanjutnya, perkembangan pada fase ketiga, awal abad ke-20. Fase ini ilmu antropologi bukan hanya dipandang sebagai ilmu yang mengkaji masalah kehidupan bangsa-bangsa di luar Eropa yang ada kepentingannya dengan kebutuhan negara besar yang menjadi penjajah, tetapi juga dalam rangka memperoleh pengertian tentang masyarakat modern yang kompleks. Dia sudah mengajak sebagaimana pendapatnya Konrad tadi, bahwa fase yang ketiga sudah mempelajari bukan masalah bangsa-bangsa dunia saja, tapi sudah menginjak kepada mempelajari masyarakat-masyarakat modern yang bersifat kompleks. Berkembang pesat di Inggris, tokohnya pada masa fase ketiga ini adalah B. Malinowski, peneliti adat istiadat kepulauan Trobriand, dan M. Portes, penulis etnografi suku bangsa yang tinggal di Afrika Barat. Selanjutnya, fase kelima atau sesudah tahun 1970-an. Sama seperti fase keempat, memiliki tujuan akademis dan tujuan praktis, namun terjadi perbedaan di tiap negara. Jadi dalam mempelajari atau perkembangan antropologi ini meliputi dua fase, ada tujuan akademis dan ada tujuan praktis. Tujuan akademis itu mempelajari tentang sifat fisik manusia, kebudayaannya, dan masalah-masalah perkembangan ilmu pengetahuan yang dipelajari atau fokus daripada antropologi itu sendiri. Sedangkan bersifat praktis dipergunakan untuk mempelajari perkembangan masyarakat suku-suku bangsa
atau pembangunan bangsa-bangsa di dunia. Inggris fokus pada mengenal dan memahami kehidupan masyarakat lokal pada negara-negara jajahan Inggris yang pada waktu itu sangat berguna bagi pemerintah setempat. Di Eropa Utara, antropologi berkembang pada upaya untuk mencapai kebutuhan akademis seperti berkembang di Jerman dan Austria. Singkat, 15 menit. Tadi ini. Lama. Di Eropa Tengah, Belanda, Prancis, Swiss, antropologi selalu mengikuti perkembangan. Itu bertujuan untuk menggali sejarah penyebaran budaya manusia yang ada di seluruh dunia. Jadi dari pembelajaran perkembangan antropologi dari segi tadi ada dua cara berkembangnya yang kita pelajari, itu secara akademis dan secara praktis. Terus bergulir ke dari Eropa ke Amerika dan seterusnya, terus ke India. Antropologi diempatkan dalam kegunaan praktis sebagaimana saya sampaikan tadi, itu untuk memperoleh pemahaman tentang kehidupan masyarakat yang sangat beragam untuk membangun integritas sosial. Sedangkan di tempat kita di Indonesia mirip dengan India, antropologi berkembang untuk pengkajian masalah-masalah sosial budaya dan upaya mendeskripsikan berbagai kehidupan dari berbagai suku bangsa agar saling mengenal satu dengan yang lain. Jadi di tempat kita mempelajari masalah-masalah sosial budaya dan mendeskripsikan berbagai kehidupan berbagai suku bangsa untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Perkembangan antropologi di Indonesia hampir tidak terikat dari tradisi antropologi manapun. Menurut Coach Nugrat, antropologi di Indonesia belum mempunyai tradisi yang kuat atau belum mantap sebagaimana saya sampaikan tadi. Selanjutnya, karakteristik kajian antropologi. Sudah sekitar 200 tahunan antropologi menjadi ilmu juga berusaha menjawab sebenarnya siapa manusia itu, dari mana manusia itu berasal, dan mengapa berperilaku seperti mereka lakukan. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa antropologi pada awalnya mempelajari manusia dan kebudayaan saja. Setelah itu berkembang, itu mempelajari manusia itu sendiri, asalnya dari mana, mengapa berpikir seperti itu, dan mengapa mereka melakukan itu. Selanjutnya, hakikat dari objek atau perilaku sosial masyarakat hanya dapat dipahami secara menyeluruh dengan kajian berbagai bidang ilmu. Fokus masalah antropologi, masalah sejarah asal dan perkembangan manusia dilihat dari ciri-ciri tubuhnya secara evolusi yang dipandang dari segi biologi. Masalah sejarah terjadi berbagai ragam manusia dari segi ciri-ciri fisiknya. Yaitu masalah perkembangan penyebaran terjadi beragam budaya di dunia. Ya, itu masalah sejarah asal, perkembangan, serta penyebaran berbagai macam bahasa di seluruh dunia. Selanjutnya, masalah mengenai asas-asas kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat suku bangsa dunia. Itu fokus masalah antropologi. Di cabang antropologi meliputi, saya sampaikan tadi, itu antropologi fisik dan antropologi budaya atau sosial. Meliputi paleontologi, antropologi fisik, itu meliputi antropologi fisik. Selanjutnya antropologi budaya meliputi prasejarah, etnolinguistik, dan etnologi. Ilmu-ilmu bagian antropologi banyak, itu meliputi etnografi biologi dan etnografi, antropologi biologi dan antropologi budaya.
beberapa cabang, bagaimana nanti dapat Bapak Ibu lihat sendiri atau pelajari sendiri tentang perkembangan dari antropologi. Antropologi merupakan bagian dari ilmu sosial, mempunyai hubungan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Jadi dengan ilmu politik, antropologi mempunyai peran dalam kaitan dengan kajian ilmu politik karena mampu mengungkap kebudayaan suatu masyarakat yang akan menjadi tempat bagi perilaku politik. Jadi ilmu antropologi berhubungan erat dengan ilmu politik, sebagaimana saya jelaskan tadi. Itu berhubungan juga dengan ilmu ekonomi, yaitu bahwa antropologi sangat diharapkan perannya untuk dapat menjembatani pemikiran ekonomi modern dan ekonomi lokal demi pembangunan ekonomi masyarakat. Nanti bisa menjembatani antara ekonomi lokal atau itu ekonomi lokal dengan ekonomi modern. Hubungan dengan ilmu administrasi, antropologi dan aspek latar belakang sosial budaya masyarakat dibutuhkan untuk memecahkan persoalan administrasi pemerintahan. Antropologi dengan arkeologi serta ilmu sejarah saling melengkapi untuk asal mula manusia, karena antropologi tidak hanya fokus pada benda-benda peninggalan atau artefak saja, di mana lebih fokus ke arkeologi. Jadi artefak itu yang lebih fokus dipelajari oleh arkeologi, melainkan juga pada sistem ide, gagasan, dan sistem tingkah lakunya. Antropologi dan ilmu sejarah saling bertukar metode dan teori untuk lebih dapat memahami masyarakat pada umumnya dalam mengkonstruksi kembali kehidupan dan persebaran kebudayaan. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan sebagai pengantar untuk kita berdiskusi. Silakan Bapak Ibu yang belum jelas kita diskusikan bersama sehingga nanti dapat gambaran atau kita saling melengkapi satu dengan lain sehingga kita dapat merupakan kesimpulan bersama dan menambah ilmu pengetahuan kita semua untuk bahan kita pada sesi berikutnya. Silakan. Sebelum kita tanya jawab nanti, saya sambil ini saya akan acak untuk mengabsen Bapak Ibu sekalian. Sehingga di samping kita bertanya, membuka pertanyaan dan memberikan jawaban, kita juga dapat berkenalan satu dengan lain dengan saya menyebut nanti atau memanggil Bapak Ibu saudara sekalian. Silakan. Baik, masalah dari awal bahwa sebagai Bapak tanyakan bahwa kenapa antropologi pada awalnya atau pada perkembangan awal belum bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Sebagaimana saya jelaskan pada slide kita tadi, bahwa ilmu antropologi atau antropologi itu merupakan catatan-catatan para penjelajah, penjajah, dan misionaris di tempat-tempat yang mereka temui. Mereka menggambarkan cara hidup atau komunitas, kehidupan komunitas satu dengan komunitas lain dicatat dan disusun catatan-catatan dan lembaran-lembaran sejarah saja. Belum ada metode atau pembukuan yang sifatnya ada metode atau sifatnya dapat diilmiahkan. Hanya catatan-catatan yang menyangkut temuan mereka pada saat mereka menempati atau
mengunjungi satu wilayah di mana mereka bekerja atau berjalan ke sana atau melaksanakan suatu misi. Sehingga ilmu antropologi tersebut baru bersifat catatan-catatan saja. Selanjutnya, apa saja, mana Bapak tanyakan tadi, apa saja antropologi, apakah antropologi berhubungan dengan ilmu sosial lainnya? Ya, bahwa pada dasarnya antropologi itu ilmu humaniora, itu ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaannya. Sedangkan ilmu-ilmu sosial lain juga fokusnya ada yang mempelajari tentang kebudayaan itu sendiri, ada mempelajari manusia, dan ada mempelajari kedua-duanya, menyangkut sistem kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun cara-cara untuk mendapatkan atau melaksanakan perekonomian, pembangunan, dan kemasyarakatan lainnya. Sehingga satu dengan yang lain saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Betul.